Shalom, selamat pagi, jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, iman kita dibangun dan dikuatkan. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan, kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Bahkan firman Tuhan menjadi pedoman, penuntun, dan juga yang akan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu, supaya Tuhan yang akan menyingkapkan kebenaran firman-Nya. Tuhan juga yang mengurapi kita, sehingga kita bisa menangkap setiap pesan Tuhan, dan lebih lagi dimampukan tentunya menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami bersyukur Tuhan untuk segala rahmat, anugerah, segala berkat, kemurahan, perlindungan, bahkan penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Juga berdoa pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami semua ya Tuhan, buat kami bisa menangkap dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Buat kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari sama-sama kita akan membuka kitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Ibrani 10 ayat 25. Saya bacakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Ya, pagi hari ini kita bicara betapa pentingnya kita beribadah. Ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Artinya ayolah kita beribadah, semakin rajin beribadah. Seharusnya demikian. Jadi jangan sampai kita lalai, abai, ya karena alasan apapun. Ada alasan karena sibuk, alasan karena ya kok cuacanya ya mendukung untuk ngeplok, orang Jawa bilang, wah mau bangun pagi apalagi yang ibadahnya pagi kok awang-awangan. Jemaat dikasih Tuhan, kita mengingatkan kita supaya kita jangan sampai menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Itu yang iblis mau, supaya kita jauh dari Tuhan, supaya kita nggak ngerti kebenaran. Dibuatlah orang malas beribadah. Ayo, ini hati-hati ya, malas beribadah. Bahkan seringkali ditambah-tambah, yang penting aku masih percaya Tuhan. Yang penting aku masih orang Kristen. Jemaat dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Ya, bukan jaminan kalau sudah engkau beragama Kristen semuanya beres. Ya, bukan demikian. Engkau harus mendengarkan Tuhan dan firman-Nya. Engkau harus mengikuti, melakukan akan firman Tuhan. Memang yang namanya orang ogah-ogahan ibadah atau mulai jauh dari pertemuan ibadah ini bukan sekarang saja. Sejak dulu, bahkan ketika kitab Ibrani ditulis sudah ada. Makanya dikatakan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti, ini dibiasakan loh. Ada orang yang membiasakan diri dengan hal itu. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Zaman dulu sudah ada beberapa orang yang modelnya gitu. Ya, ke gereja kalau sedang pengen saja. Ke gereja apalagi kalau pas ada acara penting saja. Oh, Natal. Oh, ini ada perayaan ini. Oh, ini. Nah, kalau ibadah biasa, aduh males rasanya. Cuma dikasih Tuhan, buktikan cinta kasihmu kepada Tuhan dengan engkau berbakti kepadanya. Ya, kebaktian adalah salah satu wadah di mana kita berbakti. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan tinggalkan ibadahmu, tetapi utamakanlah itu. Gereja seringkali mengadakan ibadah seminggu sekali. Itu aja jemaatnya ogah-ogahan, gimana coba? Ya, padahal sesungguhnya kalau bicara ibadah bukan hanya ibadah minggu loh ya. Itu yang formalnya, saudara. Ya, waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan juga ibadah. Ya, ibadah itu banyak hal. Ya, kalau bicara tentang ibadah
pertemuan ibadah dalam hal ini. Mungkin gereja juga ada ibadah, kadang ada ibadah tengah minggu, ada komsel, ada pemahaman Alkitab lah, atau yang lainnya. Itu bagian juga dari ibadah itu sendiri. Jangan menjauhkan diri. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Itulah kenapa dikatakan pertemuan ibadah. Yang namanya pertemuan pasti ada ketemunya. Kita dengan orang lain, dengan jemaat yang lain, dengan hamba Tuhan juga. Disitulah terjadi interaksi. Disitulah kita bisa berfellowship. Disitulah kita juga bisa bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan saling membangun, bahkan saling menguatkan, ya, menegur mungkin, bahkan juga menasehati. Mari jemaat dikasih Tuhan, ibadah, pertemuan ibadah penting. Jangan melalaikan ini. Utamakan Tuhan. Ya, kita aja berdoa pengen segera dijawab Tuhan. Tuhan, perhatikan doaku seringkali. Padahal kita kadang-kadang kurang memperhatikan Tuhan. Tuhan merindukan kita. Tuhan menginginkan supaya ada kedekatan pribadi kita dengan Dia. Salah satunya dengan pertemuan ibadah. Yuk, semakin giat, firman Tuhan katakan, saling menasehati. Semakin giat melakukannya, ya, ibadahnya makin lebih giat lagi menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, akhir zaman banyak orang mulai hidup semaunya sendiri, tapi kita mengingatkan, yuk mulai sekarang peduli, ya, semakin kita giat melakukannya, saling menasehati, mengingatkan temannya, loh kamu kok udah lama nggak ibadah, ayo ibadah lagi, yuk diingatkan, diajak kembali untuk beribadah kepada Tuhan, ya, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi hidup kita. Masakan kita tidak memberi yang terbaik bagi Tuhan? Ibadah adalah salah satu bukti kita berbakti kepada Tuhan. Ibadah yang kita adakan, pertemuan ibadah ini adalah bagian dari bukti kita mengasihi Tuhan, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala rahmat dan berkat-Nya. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, ini hari Minggu, sediakan waktu yang terbaik. Jangan sisa, udah capek baru ibadah. Utamakan Tuhan dulu. Ya, selebihnya kita percaya Tuhan yang memelihara hidup kita. Entah itu karena pentingan apapun, ya, selama engkau bisa utamakan ibadah dulu. Ya, masalah pekerjaan yang lainnya, Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. Mari semangat ibadah, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Sungguh Tuhan, ibadah biarlah menjadi bagian penting bagi hidup kami. Kebutuhan buat kami. Untuk kami berinteraksi dengan Tuhan dan sesama. Untuk kami bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Sebagai rasa syukur. Sebagai bukti kami mengasihi. Dan kami membutuhkan tuntunan-Mu. Kami membutuhkan Tuhan. Engkau menyatakan kebenaran-Mu. Biarlah melalui ibadah ini iman kami diteguhkan dan dikuatkan. Ampuni kami kalau mungkin ada di antara kami yang lama sekali tidak ibadah. Biarlah hari ini Tuhan, kami memulai lagi untuk beribadah lebih sungguh kepada-Mu. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan hari ini Tuhan. Hidup kami, ibadah kami, pelayanan, aktivitas kami semua. Tuntun kami ya Tuhan dan jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan dan berkat-berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Jangan lupa, ini hari Minggu, ayo beribadah kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Semangat terus dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.